Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang di kelas ekonomi 11. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, dan teori-teori pertumbuhan ekonomi. Pernahkah kalian membaca atau mendengar istilah pertumbuhan ekonomi dalam cuplikan berita ekonomi di media elektronik maupun cetak? Tentu pernah dong. Nah, dalam setiap berita ekonomi, masalah pertumbuhan ini merupakan topik yang paling sering diangkat loh. Mengapa demikian? Karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam melihat kemajuan sebuah negara. Berdasarkan arti kebahasaan, kata pertumbuhan berarti bertambahnya suatu ukuran dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi, dan yang lainnya. Istilah pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk wilayah mikro atau individu, melainkan termasuk pada wilayah kajian ilmu ekonomi makro, yaitu wilayah yang lebih besar lagi, seperti negara. Lalu, dalam bahasa Inggris, pertumbuhan ekonomi diistilahkan dengan economic growth, yang berarti adanya kenaikan pendapatan nasional, baik itu dilihat dari GDP atau GNP, atau adanya perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi tiap tahunnya. Secara sederhana, suatu negara dikatakan telah mengalami pertumbuhan ekonomi apabila jumlah PDB atau PNB-nya tahun sekarang lebih besar dibandingkan PDB atau PNB tahun sebelumnya. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka kemungkinan negara tersebut akan mengalami resesi atau penurunan atau kelesuan dalam kegiatan ekonomi, baik di bidang produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Oleh karena itu, setiap negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mulai dari peningkatan investasi barang modal, teknologi, juga tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali kegiatan ekonomi serta pendapatan masyarakat, yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Lalu, bagaimana sih cara mengukur pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan PDB atau PNB tahun sekarang dengan PDB atau PNB tahun sebelumnya. Diformulasikan dalam bentuk rumus, maka pertumbuhan ekonomi atau disingkat dengan PE sama dengan PDB atau PNB-new dikurangi PDB atau PNB old dibagi PDB atau PNB old dikali 100%, di mana new adalah tahun sekarang dan old adalah tahun sebelumnya. Contoh soal: jika diketahui PNB suatu negara pada tahun 2018 sebesar 80 triliun dan pada tahun 2019 sebesar 85 triliun, maka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 adalah 6,25% yang didapat dari 85 triliun dikurangi 80 triliun, yaitu 5 triliun dibagi 80 triliun dikali 100%. Nah, coba sekarang kalian latihan ya. Jika diketahui PDB Indonesia tahun 2016 sebesar 213 triliun dan pada tahun 2017 PDB-nya meningkat menjadi 228 triliun, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 adalah... Untuk jawabannya, silakan lampirkan di Google Classroom-nya. Submateri berikutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi.
Teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Dan yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi historis dikemukakan oleh 4 ahli. Yang pertama, Werner Sombart, di mana pertumbuhan ekonomi didasarkan pada susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Werner Sombart dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, masa perekonomian tertutup yang dicirikan dengan kegiatan manusia hanya berfokus pada kebutuhan sendiri. Yang kedua, setiap individu berperan sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Dan yang ketiga, belum terjadinya pertukaran barang dan jasa. Tahapan yang kedua yaitu masa kerajinan dan pertukangan. Masa ini dicirikan dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, pembagian tugas sesuai dengan keahlian, dan adanya pertukaran barang dan jasa. Namun, pertukaran ini belum didasari motif dalam memperoleh keuntungan. Tingkatan yang ketiga adalah masa kapitalis. Pada masa ini telah muncul kaum kapitalis atau pemilik modal. Dalam menjalankan usahanya, kaum kapitalis memerlukan para pekerja atau disebut sebagai kaum buruh. Nah, pada masa ini, proses produksi yang dilakukan bukan hanya sebagai memenuhi kebutuhan saja, tetapi sudah bertujuan untuk mencari keuntungan. Masa kapitalis dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, kapitalis purba. Yang kedua, kapitalis madya. Yang ketiga, kapitalis raya. Dan yang terakhir, kapitalis akhir. Kapitalis purba atau disebut prakapitalis dicirikan dengan usaha yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan individu dan kelompok saja. Adapun kehidupan antar individu atau kelompok masih tertutup, sehingga perekonomian masih statis. Untuk kapitalis madya atau disebut sebagai kapitalis menengah dicirikan dengan mulai terjadinya hubungan antara individu dengan kelompok, di mana kegiatan ekonomi bertujuan untuk mengejar keuntungan, sehingga perekonomian bersifat dinamis. Kemudian kapitalis raya atau disebut sebagai kapitalis tinggi, di mana cirinya mulai adanya persaingan yang tidak wajar, adanya monopoli dari perusahaan-perusahaan besar, serta produksi dan perdagangan dilakukan secara besar-besaran, sehingga kaum kapitalis menguasai kaum buruh. Dan yang terakhir adalah kapitalisme akhir atau disebut sebagai sosialisme yang dicirikan dengan adanya keinginan untuk mencapai kesejahteraan bersama serta adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian, sehingga pada tahap ini kaum kapitalis merasa terdesak oleh kaum sosialis. Tokoh yang kedua adalah Friedrich List, di mana menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi didasarkan kepada kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Tahap pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, berburu dan mengembara.
yang ditandai dengan pemenuhan kebutuhan yang bergantung pada alam. Tahap kedua adalah beternak dan bertani, ditandai dengan keinginan untuk menetap dan memelihara hewan ternak. Tahap ketiga adalah bertani dan kerajinan, di mana pada tahap ini sudah mengenal sistem pertanian dan memelihara tanaman. Selain itu, mereka membuat kerajinan yang berhubungan dengan pertanian. Dan tahap keempat adalah kerajinan, industri, dan perdagangan. Pada tahap ini sudah sangat maju. Mereka berpikir bagaimana caranya untuk mengembangkan kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan kerajinan untuk dijadikan industri rumahan atau industri besar, yang mana hasilnya dapat dijual ke pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Tokoh yang ketiga adalah Karl Basher, di mana tahap pertumbuhan ekonomi didasarkan pada jarak tempuh dalam pemenuhan kebutuhan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi menurut Karl Basher dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, rumah tangga tertutup, ditandai dengan kehidupan masyarakat yang sederhana. Pemenuhan kebutuhan berasal dari pertukaran antar kelompok. Kedua, rumah tangga kota ditandai dengan masyarakat yang mengenal perdagangan yang dilakukan di suatu tempat yang disebut pasar. Ketiga, rumah tangga bangsa ditandai dengan rumah tangga kota yang semakin berkembang sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran antara kota dalam suatu negara. Yang keempat, rumah tangga dunia ditandai dengan sistem pertukaran yang tidak lagi terbatas di dalam negeri, tetapi mencakup pasar internasional. Tokoh yang keempat, W.W. Rostow atau Walt Whitman Rostow. Tahap pertumbuhan ekonomi menurut W.W. Rostow dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Pada masa ini, masyarakat belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga produksi yang dilakukan masih menggunakan cara tradisional. Yang kedua, tahap pra-lepas landas. Pada masa ini, masyarakat sudah mengenal teknologi dan inovasinya, sehingga muncullah sektor industri mulai menggeser sektor agraris. Yang ketiga, tahap lepas landas, di mana industrialisasi pada masa ini sangatlah meningkat. Kemudian, investasi dan tabungan masyarakat pun turut meningkat. Keempat, tahap kematangan ekonomi atau tahap kedewasaan, di mana tahap ini penggunaan teknologi produksi sudah mengarah ke cara efektif dan efisien. Selain itu, ada juga diversifikasi industri. Perekonomian pun berada pada tahap stabil. Dan yang terakhir adalah tahap konsumsi tinggi. Pada masa ini terdapat perluasan konsumsi masyarakat atas barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai bertujuan untuk mempertahankan kemakmuran. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan oleh 3 tokoh. Yang pertama, Adam Smith sebagai bapak ekonomi dunia. Yang kedua, David Ricardo. Dan yang ketiga, Thomas Robert Malthus. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertambahan penduduk. Adanya pertambahan penduduk akan meningkatkan pertambahan output atau hasil.
Karena dengan bertambahnya penduduk, maka akan memperluas pasar serta mendorong adanya spesialisasi. Munculnya spesialisasi dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan mendorong kemajuan teknologi sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Menurut David Ricardo dan Robert Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk ini akan berdampak negatif karena menyebabkan adanya keterbatasan tanah yang mengakibatkan turunnya jumlah output. Selain dilihat dari sisi tanah, jika jumlah penduduk meningkat, maka jumlah tenaga kerja melimpah. Dengan kelebihan tenaga kerja mengakibatkan upah menjadi turun. Sementara itu, tingkat keuntungan pada akhirnya adalah nol dan terjadilah tahap stationary state atau keadaan yang tidak berkembang sama sekali. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik merupakan perluasan dari teori pertumbuhan ekonomi klasik. Terdapat 3 tokoh pada aliran ini. Yang pertama adalah Harold Domar. Menurut Harold Domar, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal. Saat peningkatan modal, maka produktivitas pekerja akan meningkat, sehingga perekonomian akan tumbuh pada tahap yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Tokoh yang kedua yaitu Robert Solow. Menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan juga teknologi. Kemudian dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi juga modal, sehingga output yang dihasilkan pun akan meningkat. Tokoh yang ketiga yaitu Joseph Schumpeter. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh peran pengusaha yang membuat inovasi dalam perekonomian. Proses inovasi dipengaruhi oleh 3 faktor. 1. Pemanfaatan teknologi. 2. Keuntungan atau laba sebagai modal. 3. Proses imitasi. Modal yang dimiliki pengusaha kemudian diinvestasikan untuk kegiatan ekonomi. Hal ini akan menambah pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi.